siang semua, bergabung kembali di acara Podcast IKA St. Louis Regional Surabaya. Saya Stanley dari SL07. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Angkatan 82. Izinkan memperkenalkan tamu kita hari ini, Dr. Michael Joseph Kridanto Kamajaya, Dokter Gigi, Magister Kesehatan, Spesialis Prostodontia, Konsultan CPDI. Nah, selamat siang dokter. Biasanya kalau di rumah saya panggil Pak, tapi di sini saya panggil dokter aja ya. Selamat siang Dr. Stanley, selamat siang. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai saja. Sebenarnya sih ini anggapannya seperti ngobrol bapak anak ya, tapi dalam bentuk podcast. Nah, kelihatannya kok bagus ya. Dokter sedang pakai baju apa sekarang hari ini? Ini adalah rompi dari Iprosi yang biasa kita gunakan kalau kita ada kegiatan baik baksos maupun acara-acara yang lain ya. Oh, gitu. Baksosnya ini melibatkan apa dok waktu itu? Organisasi apa? Kemarin kita sempat bekerja sama dengan IKA St. Louis ya selama perayaan bulan Paskah. Jadi kita melakukan baksos selama sebulan itu ya di dua tempat, yang di Jelidro dan di Bakti Luhur ya. Jadi ini saya kira suatu awal yang baik yang kerjasama dengan Iprosi, di mana mungkin acara seperti ini bisa ditindaklanjutin dan diteruskan untuk waktu-waktu yang akan datang. Oke, buat pemirsa sekalian yang belum tahu Iprosi itu apa. Iprosi itu adalah Ikatan Prostodontia Indonesia. Dia adalah suatu organisasi profesi yang meliputi seluruh dokter gigi spesialis prostodontia yang membuat gigi palsu. Tapi bukan hanya gigi palsu saja. Kalau tidak salah, bikin apa saja dokter selain gigi palsu? Sebetulnya memang dari Ikatan Iprosi ini kan gigi palsu itu ada yang cekatan, maksudnya yang fix, kemudian ada yang lepasan ya, kemudian jadi yang removable. Kemudian juga kita ada terapi untuk TMD, temporomandibular ya, untuk disorder. Kemudian dan juga untuk perawatan maxillofacial ya, untuk obturator dan sebagainya. Kita juga membuat protese mata, kemudian protese jari, itu telinga, hidung atau apa. Jadi memang tidak terbatas hanya pada gigi palsu. Memang orang banyaknya tahu hanya gigi palsu, tetapi sebetulnya ruang lingkup kita masih lebih luas dari itu, dokter. Wah, hebat juga ya. Berarti sementara ini tidak hanya merawat gigi ya, berarti merawat wajah, bagian tubuh yang hilang dengan membuatkan bagian-bagian tubuh yang disebut protesa ya dok ya? Benar dok. Oke, jadi barusan kita mengadakan bakti sosial ya di beberapa panti asuhan dan panti jompo. Salah satu aktivitas yang kita lakukan kemarin apa ya dok ya? Waktu dengan Iprosi? Pemasangan gigi tiruan lepasan ya, untuk maksudnya dari penghuni dari panti jompo itu ya. Oke, jadi memperbaiki senyumannya mereka ya, jadi supaya mereka lebih percaya diri untuk bertemu dengan orang ya. Dan juga untuk memperbaiki fungsionalnya juga ya, di samping untuk penampilan dan juga dari segi fungsional itu juga perlu diperhatikan. Ya, puji Tuhan akhirnya ini dari IKA St. Louis bisa bekerja sama dengan Ikatan Prostodontia Indonesia ya. Oke, ini sekarang kita mau ngobrol hal-hal yang lebih personal ya dok ya. Dokter Yosef kan sudah menjadi dokter gigi sudah berapa tahun dok? Ya, saya lulus 87. Wah, tahun 87, berarti sekarang tahun 2023, sudah lebih dari 30 tahun ya berarti pengalamannya ya? Iya, betul. Okay. Wah, ini berarti sementara ini apa yang menjadi motivasi menjadi dokter gigi? Mengapa menjadi dokter gigi, dan juga mengapa setelah menjadi dokter gigi mendalami bidang prostodontia? Terima kasih. Jadi sebetulnya profesi dokter gigi yang saya pilih sebetulnya tidak terlepas dari karena orang tua. Jadi dari papi, mami, apa semua dokter gigi. Jadi mungkin hal ini yang memberikan keinginan dari saya juga, motivasi juga untuk menjadi dokter gigi. Tapi semuanya itu juga tidak terlepas daripada perkenan dari Tuhan ya. Semua itu pasti atas perkenannya, keinginan kita itu bisa terwujud. Ya, untuk bidang yang seperti prosto itu sebetulnya juga terkait dengan ya, kalau kita lihat karena dulu pada waktu setelah saya lulus kemudian saya harus mengambil
maksudnya pekerjaan, karena saya sebagai pegawai negeri, sebagai dosen, jadi harus ada pilihan yang saya ambil ya. Memang jadi saya memang memilih menjadi di bidang prostodontia karena kebetulan juga di bidang itu ada kesempatan untuk bisa menjadi maksudnya tenaga pengajar dan dosen di bidang itu ya. Kemudian saya mulai 89 saya menjadi pegawai negeri, jadi masuk di bidang bagian prostodontia di FKG UNER sampai sekarang. Oke. Sebagai disclaimer saja, saya perlu menyebutkan pekerjaan dari Dr. Yosef. Beliau ini selain sebagai dokter gigi spesialis prostodontia, beliau adalah staf pengajar di Departemen Prostodontia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Beliau sudah mengajar dengan pengalaman mengajar lebih dari 15 tahun ya dok ya, sebagai staf pengajar untuk mahasiswa dan juga dokter-dokter gigi spesialis, calon dokter spesialis, dan juga sudah menelurkan berbagai jenis publikasi baik lokal maupun internasional juga. Nah, untuk selama ini berarti sudah dari kakek ya. Ini saya juga perlu menyampaikan disclaimer, saya sendiri juga adalah dokter gigi. Tapi saya di bidang yang berbeda dengan Dr. Yosef. Saya di bagian bedah mulut dan maksilofasial. Kalau saya mencabut gigi, Dr. Yosef yang mengganti giginya nanti setelah selesai dicabut. Nah, untuk berarti sudah 3 generasi ya dok ya kita ini, mulai dari Engkong Rudi ya yang dulunya dokter gigi sampai saya sekarang jadi dokter gigi juga sekarang ya. Ya betul sekali. Jadi memang saya dimulai dari ayah saya, dari papi, yang kemudian mami juga seorang dokter gigi, kemudian ya kebetulan menurun kepada saya dan akhirnya sekarang kepada anak saya Dr. Stanley yang juga menjadi dokter gigi. Ya semua itu pasti juga atas berkenan Tuhan ya. Nah, puji Tuhan lah kalau begitu. Ya untuk sampai sekarang ini apa yang menjadi keluh kesah ya, kalau dibilang itu bagian apa yang menjadi tantangan terbesar menjadi seorang dokter gigi setelah lulus, baik setelah lulus dan setelah menjadi dokter gigi spesialis, pengalaman apa yang paling berkesan untuk Dr. Yosef selama ini berkarir menjadi seorang dokter? Ya sebetulnya banyak sih pengalaman. Jadi salah satunya mungkin suka dukanya di dalam profesi ini pasti banyak ya. Misalnya di dalam kita, karena saya kebetulan di fakultas, jadi pasti ada suka dan dukanya ya. Baik di dalam mendidik mahasiswa itu pasti ada suatu suka duka sendiri ya. Ada kesenangan dan ada juga kecapean atau apa, itu pasti ada. Di dalam praktek sehari-hari pun juga ada hal-hal yang plus dan minusnya. Seperti kita ketahui keadaan ekonomi juga naik turun dan sebagainya. Jadi ini pasti juga mempengaruhi profesi kita. Apalagi dalam kondisi seperti pandemi kemarin, di mana sangat mempengaruhi profesi kita. Karena pandemi COVID kemarin itu sangat berkaitan dengan perawatan di bidang kedokteran gigi. Karena ini sangat rentan bagi kita tenaga medis, tenaga dokter gigi untuk melakukan perawatan. Ya, jadi hal-hal seperti ini tentu memberikan kerisauan bagi kita. Jadi banyak dari sejawat yang juga waktu pandemi kemarin tidak bisa praktek, atau mungkin juga dari rekan sejawat juga ada yang mohon maaf mungkin kena COVID sampai mereka meninggal atau apa, itu ada. Jadi hal-hal seperti ini yang pasti merugikan atau berisiko bagi kita. Saya harap keadaan seperti ini tidak akan terjadi kembali ya. Oke, kita berdoa untuk pandemi terakhir di zaman kita ya dok ya. Dokter kan juga selain sebagai klinisi kan juga bekerja sebagai pengajar ya, guru, dosen. Jadi dengan menjalani 2 jenis profesi yang berbeda ini sebagai dokter gigi dan juga sebagai guru, mana yang dirasakan selama ini lebih menantang atau lebih istilahnya rewarding, sebagai dokter atau sebagai seorang dosen? Saya kira sih ada sendiri-sendirilah, dia tidak bisa kita. Pastilah kita di dalam program pendidikan ini ada suatu kesenangan, kebahagiaan kalau kita bisa mengajar dan juga bisa membagikan ilmu yang sudah kita miliki kepada orang lain. Dan kita juga senang kalau misalnya mahasiswa kita
bisa mengerti, bisa lulus dengan baik, dan kalau mungkin mereka bisa berprestasi di internasional, di hal-hal nasional maupun di bidang di internasional. Ini suatu kebanggaan yang juga yang tidak bisa kita abaikan. Di samping tentunya di dalam profesi kita juga perlu, karena kita juga bisa terlepas dari praktek juga ya, baik di rumah sakit, RSGM maupun di praktek pribadi. Tentunya hal-hal ini ada kesenangan sendiri-sendiri, ada tantangan sendiri-sendiri ya. Jadi tentunya kalau bisa kita saling mengontrol ya, supaya satu sama lain itu bisa berjalan dengan baik, sebaik-baiknya lah ya. Jadi ini hal-hal yang tentunya akan memberikan spirit kepada kita di dalam baik kehidupan sehari-hari ini, di dalam mempertahankan, di dalam berkarir maupun di dalam memberikan suatu perawatan baik kepada pasien-pasien maupun kepada sesama yang lain ya. Oke. Kita sudah bertanya terkait dengan hal-hal personal terhadap Dr. Yosef. Sekarang kita mau membahas terkait acara yang kita adakan kemarin, Dok. Kita dari IKA Sinlui 1 Regional Surabaya kan bekerjasama dengan IPROSI mengadakan bakti sosial, pemasangan gigi tiruan dan juga penyuluhan terhadap panti jompo dan juga panti werda ya. Bagaimana tanggapan dokter terhadap acara yang sudah dilakukan berkolaborasi bersama dengan IKA Sinlui Regional Surabaya? Oke, terima kasih Dr. Stanley. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya, jadi acara seperti ini. Jadi saya kira ini suatu acara yang baik ya, yang perlu kita pertahankan ya, karena ini suatu awal yang baik kalau kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan ikatan profesi yang lain juga diharapkan supaya nanti bakti sosial ini bisa makin berkembang, berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Jadi kemungkinan nanti ini kalau bisa menjadi suatu acara yang rutin yang bisa dilaksanakan, mungkin nanti menjadi seperti acara yang akan ditunggu-tunggu ya, mungkin oleh dari yayasan mana masih menunggu, karena ini diharapkan karena hasilnya bagi mereka sangat menguntungkan ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa membagikan kebahagiaan kepada orang-orang lain yang membutuhkan ya. Kita berarti menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh calon pasien ya berarti ya, Dok ya. Jadi kita memperbaiki kehidupannya mereka, istilahnya one smile at a time gitu, ya, per orang. Untuk kesinambungannya, berarti kalau misalnya kita mau mengadakan acara yang seperti ini, bagaimana kita cara menjalin hubungan dan juga mencari support, misalnya dukungan untuk acara-acara seperti ini nanti? Mungkin ada masukan, Dokter? Ya. Jadi mungkin ya, jadi kan dari ini mungkin ya usulan dari saya, mungkin dari alumni IKA Sinlui regional ini kan banyak berprofesi, banyak macamnya, banyak ya. Jadi mungkin dengan adanya misalnya acara bakso seperti ini bisa mengetuk hati mungkin dari sejawat-sejawat alumni yang lain. Jadi mungkin untuk ikut berkolaborasi atau memberikan donasi atau apapun supaya acara ini akan makin berkembang ya. Jadi baik di dalam pelayanannya, di dalam finansialnya, donasinya atau apa, sehingga acara ini nanti bisa menjadi suatu acara yang ya apa ya, bukan blue chip atau apa ya, sesuatu yang sangat diharapkan ya. Saya kira itu mungkin harapan ya. Acara tahunan ya, Dok ya, jadi itu rutin ya. Bisa ya. Ya, kita berharap bahwa acara-acara baksos dan juga acara sosial dari IKA Sinlui 1 Regional Surabaya akan terus ada, sehingga juga bisa sampai kepada teman-teman mereka yang membutuhkan, dan barangkali ke teman-teman sekalian juga yang ingin berdatang dan juga ikut serta berpartisipasi dalam acara-acara IKA Sinlui. Kita sudah bicara baksos ya, nanti sekarang kita bicara dengan topik yang agak santai saja nanti ini. Nah, kalau misalnya yang biasa dokter suka lakukan di waktu senggang selain melihat mulutnya orang apa? Ya, olahraga atau apa? Ya bisa. Atau apa yang lain misalnya anunya? Mungkin suka membaca buku atau mungkin barangkali aktivitas lain yang terlepas dari dokter gigi. Kalau bekerja terus pasti kita akan lama-lama kan bosan, jadi ini kita perlu suatu pelampiasan.
Ya. Jadi tentunya sesuatu yang monoton itu akan membuat kita boring ya, kita menjadi bosen, jemu ya. Tentunya harus ada selingan ya. Jadi acara-acara yang ya di samping acara-acara kekeluargaan, acara lain ini mungkin bisa memberikan variasi, dan ini salah satu seperti acara pengabdian ini seperti baksos atau apa ini kan juga ada acara refreshing lah buat kita ya. Di samping untuk acara-acara yang lain mungkin apa namanya seminar, kemudian kita harus memberikan melakukan penelitian dan sebagainya. Acara-acara pengabdian seperti ini tentunya juga memberikan suatu selingan lah buat kita ya. Saya kira ini acara yang baik untuk ini. Jadi saya kira untuk acara hal-hal seperti ini memang patut atau layak untuk bisa diteruskan ya, jadinya gitu. Kalau saya simpulkan berarti dokter suka bakso berarti ya? Ya, pokoknya bisa mendukung untuk itu ya. Oke, dari segi sosialnya dokter ini terpanggil ya pada saat terdengar ada acara bakti sosialnya St. Louis, apalagi dalam rangka Paskah ini ya. Ya, ini dan selain itu dok, ya mungkin kalau sebagai dokter, sebagai sudah lulusan St. Louis, sudah bertahun-tahun lulus ini mungkin, dan juga sudah mendalami profesi sebagai dokter gigi, mungkin ada pesan-pesan yang bisa dokter sampaikan terhadap mereka yang sedang sekolah atau berpikiran belum tahu mau menjadi apa. Apakah dokter gigi adalah suatu profesi yang layak untuk dikejar sebagai pilihan di masa depan? Oke, terima kasih. Memang sekarang memang pilihan banyak sekali ya, dan mungkin dengan zaman saya 30 tahun yang lalu dan sekarang itu beda banget ya. Jadi sangat banyak sekarang kesempatan untuk berprofesi di bidang-bidang yang lain. Saya kira itu profesi apapun itu baik adanya kalau kita bisa menekunin, kita mempunyai motivasi yang kuat, kita harus bekerja dengan baik dan tidak asal-asalan atau apa. Itu saya kira layak untuk bisa maksudnya menggeluti profesi dokter gigi ya. Saya kira itu semua di mana sama aja. Jadi saya tidak mau ingat paling unggul atau apa. Apapun profesinya, kalau kita lakukan dengan baik, dengan iman yang baik, maka saya kira hasilnya akan baik bagi kita. Ya, puji Tuhan. Ya dok, ini mungkin kita sudah hampir mendekati ujung dari obrol-obrolan santai kita hari ini. Mungkin dari Dr. Yosef ada pesan-pesan untuk dari teman-teman IKAT St. Louis, atau mungkin murid-murid St. Louis yang sedang belajar sekarang hanya fokusnya untuk mencapai masa depannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan kepada mereka? Oke, terima kasih. Jadi saya sementara mewakili dari IPROSI dulu, bahwa kami dari IPROSI sangat terbuka untuk misalnya bekerja sama nanti dengan IKA St. Louis untuk kegiatan-kegiatan nextnya ya. Misalnya apapun, misalnya ada event apapun, kalau yang kita bisa bekerja sama, saya kira dari IPROSI cabang Surabaya sangat welcome ya untuk bisa bekerja sama. Kemudian pesan untuk adik-adik yang masih menempuh ilmu di St. Louis di SMA ya, jadi tetap semangat, tetap belajar dengan baik. Pilihan Anda itu harus Anda Anda pastikan ya. Jangan ragu-ragu kalau memang itu sudah sesuai dengan passion Anda. Memang tidak semua yang kita harapkan itu bisa menjadi suatu kenyataan. Tapi alangkah baiknya kalau kita akan selalu berusaha, capailah hasilnya semaksimal mungkin. Perkara gagal itu nomor 2, tetapi Anda harus tetap mempunyai motivasi untuk berusaha yang semaksimal mungkin. Saya kira itu dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa. Kayaknya ini Dr. Yosef ini selain jadi dosen ini juga suka jadi pembicara motivator ya. Jadi sukanya menyemangati mahasiswanya supaya cepat lulus nih kayaknya. Dosen malaikat bukan dok? Ya. Janganlah. Oke. Dan ini untuk sementara mungkin saya coba merangkum kembali yang sekitar pembicaraan kita pada hari ini, bahwa
acara bakti sosial yang sudah diadakan oleh IKA Sinlui 1 Regional Surabaya dan juga Ikatan Prosodonsia cabang Surabaya sendiri sudah berjalan dengan baik, sudah selesai dalam rangka acara Paskah kemarin. Kita memberikan beberapa gigi tiruan kepada lansia-lansia di panti jompo tersebut sehingga mereka bisa lebih percaya diri bertemu dengan orang-orang lain. Dan dari pesannya Dr. Yosef, kita berharap bahwa acara yang ini akan terus ada, tiap tahun ada terus dan dinanti-nantikan baik oleh para pasien dan juga oleh alumni-alumni Sinlui, sehingga ini menjadi suatu wadah sosial bagi mereka untuk berkontribusi. Oleh karena itu, saya mengutip juga dari slogan kita sekarang ini di IKA Sinlui Regional Surabaya, connecting, collaborating, and contributing. So let's connect, let's collaborate, and let's contribute to our society. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yosef. Ini saya boleh panggil Pak ya, selesai ya. Ini wawancaranya ya. Bagaimana Pak? Deg-degan nggak tadi itu di wawancara? Takut nanti. Oke, ini makan dulu ini rasanya dari tadi ngomong terus kayaknya ini perlu diisi dulu ini. Wah, ini rasanya enak sekali nih ya rasanya. Iya. Perlu kita coba ini. Wah, ya. Ini apa ya ini? Pufa ya. Oke, yuk kita makan dulu. Oke, iya. Wah, betul-betul maknyus ya. Iya. Ini pesan di mana ya? Oh, ini ya, kolabora ya kayak ini kita. Wow. Oke. Ya ini kayaknya kita lain kali kalau misalnya mau makan siang di kolabora aja ya Pak ya. Setuju. Wah. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya IKA Sinlui Regional Surabaya. Sampai jumpa.